Saya memiliki keyakinan bahwa kita memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk berdikari, berdiri di atas kaki kita sendiri. Iya. Ya, karena corona saya nggak masuk aja ya. Iya, Pak. Sudah hilang semuanya. Oke, sudah. Sebenarnya kelas Jokowi adalah wali kota, tetapi wali kota yang masuk ke istana. Berusukan dengan memberikan sembako itu kan memang sudah menjadi gaya Pak Jokowi ya, baik sebagai wali kota Solo maupun gubernur DKI, dan juga waktu presiden pun. Dia tipe pemimpin yang datang dari rakyat kecil, bukan terah elit atau berdarah biru, bukan juga pimpinan partai, dan bukan seorang jenderal. Nggak tahu kalau Bapak Bapak kirain bukan datang. Pak Jokowi, saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini. Alhamdulillah presiden kita datang ke sini melihat keluarga. Saya tuh justru kaget banget tiba-tiba ada Pak Jokowi datang ke depan rumah. Saya kirain siapa, ternyata benar-benar Pak Presiden nggak nyangka. Beliau pengen lihat langsung bahwa inilah kondisinya. Jokowi memang tidak ada tandingannya. Setiap langkah dan cara berpikirnya melampaui orang-orang biasa, hingga gerak-geriknya selalu jadi sorotan baik para kolega ataupun musuh politiknya. Baru kali ini kita punya pemimpin yang benar-benar bekerja. Hasilnya juga terlihat nyata. Memang nggak ada yang sempurna, tetapi sudah pasti jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti beberapa hari lalu, ketika Presiden Jokowi melakukan belusukan pada malam hari untuk membagikan sembako dan obat pada warga Jakarta dan jadi perbincangan. Dia belusukan ke pemukiman padat penduduk di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jokowi datang langsung untuk membagikan bantuan sembako dan paket obat-obatan. Jokowi tiba di sana sekitar pukul 20.52 waktu Indonesia Barat. Dia menyapa warga di rumah mereka dan kemudian dia menyerahkan beberapa kantong bantuan berisi sembako. Jokowi berkata pemerintah telah menyiapkan 200.000 ton beras untuk dibagikan ke masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan membagikan bantuan berupa obat. Total ada 300.000 paket obat yang akan diberikan untuk pasien COVID-19. Pemberian sembako pada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh, yang sudah kita siapkan 200.000 ton beras. Kita juga membagikan paket obat yang pada awal ini kita akan membagikan 300.000 paket obat itu. Tentu saja ini menjadi bahan kritikan yang lezat bagi sebagian orang. Salah satunya lagi Refli Harun. Sebenarnya ada banyak yang mengkritik, tapi kali ini kita fokuskan saja ke Refli Harun ya. Dia menilai meskipun saat ini Jokowi sudah duduk di istana, dia mengatakan taraf sang presiden masih sama seperti seorang wali kota. Alasannya, aksi belusukan lebih cocok dilakukan oleh pemegang kekuasaan di wilayah tertentu jika ditinjau dari prinsip otonomi daerah. Sebenarnya kelas Jokowi itu adalah wali kota, tapi wali kota yang masuk ke istana. Kenapa begitu? Karena perilakunya masih seperti seorang wali kota. Kalau kita bicara unit-unit pemerintahan, maka kita bisa mengatakan, ya belusukan itu cocok kalau dia wali kota. Karena tentu dia belusukan di satu area di pemerintahannya, katanya. Hal ini dikarenakan saat gubernur turun di lapangan, dia pasti akan bertabrakan dengan kepala daerah lainnya, seperti wali kota dan bupati. Kecuali jika gubernurnya adalah gubernur DKI Jakarta. Gubernur tergantung, kalau gubernur DKI yang belusukan mungkin bisa karena satu daerah itu adalah wilayah pemerintahannya, kata Refli. Jadi sebenarnya Presiden RI tidak punya wilayah lagi untuk belusukan. Kalau dia belusukan ke daerah, tentunya berarti dia membypass bupati, wali kota, gubernur. Dalam konteks Jakarta, pastilah dia membypass gubernur, kata Refli. Merespon pernyataan Refli Harun kepada Presiden Jokowi, mantan politikus Demokrat Ferdinand Huta Hayan langsung melontarkan kata-kata keras. Hanya setan yang mampu mencemooh perbuatan baik. Jelas Ferdinand Huta Hayan dikutip genpi.co dari Twitternya Minggu 18 Juli. Ferdinand Huta Hayan pun mengaku heran mengapa ada manusia yang berani mencemooh kebaikan. Mengapa manusia berani mencemooh kebaikan? Apakah hatinya sudah jadi surga bagi setan? Entahlah, ungkapnya. Tak hanya itu, Ferdinand Huta Hayan juga meminta kepada Presiden Jokowi agar terus berbuat baik terhadap rakyat karena perbuatan itu menurutnya akan membuat setan kepanasan. Teruslah berbuat baik karena perbuatan baik itu memang membuat setan kepanasan dan gila, tegasnya.
Sebenarnya pada saat Presiden Jokowi melakukan belusukan ke rumah warga, pasti sulit untuk tidak membandingkannya dengan gubernur yang satu itu. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah kemana saja dia. Ya, kalau kalian banyak baca berita, pasti akan tahu selama ini dia lebih sibuk di mana. Dia lagi dibicarakan karena sibuk mengunjungi makam. Lalu dengan kata-kata bak novel, dia mengatakan, dulu lahan kosong, tapi sekarang sejauh mata memandang hanya hamparan liang kubur. Kalau kita bandingkan, masih lebih mending belusukan ke rumah warga dan memberikan bantuan sekaligus semangat. Banyak warga yang terkejut didatangi seorang presiden. Saya tuh justru kaget banget tiba-tiba ada Pak Jokowi datang ke depan rumah. Saya kirain siapa, ternyata benar-benar Pak Presiden gak nyangka. Mendadak tanpa pemberitahuan pada malam hari, diberi bantuan pula. Bukankah itu pemandangan yang lebih menarik dan menginspirasi? Itu cara beliau untuk menunjukkan empati kepada masyarakat. Presiden itu memperhatikan masyarakat, jadi selalu diperhatikan dalam posisi seperti ini kan, dalam pandemi ini kan banyak yang merasakan ada yang kehilangan pekerjaan ataupun sulitnya hidupan. Hanya ingin mengucapkan pesan bahwa negara itu hadir, negara itu memperhatikan mereka. Gitu. Kalau mereka menganggap mengunjungi makam lebih inspiratif, silahkan. Itu hak dan pemikiran mereka. Menurut Refli Harun, dengan segala teori nyinyirnya, pasti Jokowi tidak pernah melakukan hal yang benar. Jokowi memang sejak dulu presiden yang beda, identik dengan belusukan. Tiap kali mengunjungi sebuah daerah, pasti akan mendekat ke rakyat. Tidak segan bersalaman dan berdekatan dengan mereka. Presiden lain belum tentu bisa seperti dia. Dia dekat dengan masyarakat, fleksibel, ya orang yang sederhana. Beliau pengen lihat langsung bahwa inilah kondisinya. Beberapa kali para pas Pamres harus kewalahan mengawal Jokowi karena sering melakukan sesuatu yang tak terduga. Rasanya belusukan yang dilakukan Jokowi sudah bukan hal aneh. Memang kadang saya merasa Jokowi tidak perlu melakukan itu. Tapi di masa pandemi ini banyak yang kesusahan. Presiden mungkin ingin agak dekat dengan rakyat agar mereka tahu presiden akan bersama mereka. Refli Harun harus bertanya pada dirinya sendiri, kemarin-kemarin kemana aja? Karena biasanya yang menuding lah yang punya pemikiran ke sana. Belusukan sudah dari dulu dilakukan Jokowi, baru sekarang sadar dan komentar. Kalau presiden dianggap melangkai kepala daerah, bagaimana dengan beberapa kepala daerah yang pernah bergerak sendiri yang tanpa menunggu komando langsung bergerak sendirian? Harusnya komentari aja tuh, gubernur yang kerjanya agak kurang nyambung, kunjungi makam dan membuat komentar. Sama sekali tidak penting, tidak mendesak. Yang dibutuhkan saat ini adalah penanggulangan pandemi dan warga yang harus diurus. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya memiliki keyakinan bahwa kita memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk berdikari, berdiri di atas kaki kita sendiri. Iya. Ya, karena corona saya nggak masuk aja ya. Iya, Pak. Udah hilang semuanya. Ya, udah. Sebenarnya kelas Jokowi adalah wali kota, tetapi wali kota yang masuk ke istana. Belusukan dengan memberikan sembako itu kan memang sudah menjadi gaya Pak Jokowi ya, baik sebagai wali kota Solo maupun gubernur DKI dan juga waktu presiden pun. Dia tipe pemimpin yang datang dari rakyat kecil, bukan terah elit atau berdarah biru, bukan juga pimpinan partai, dan bukan seorang jenderal. Nggak tahu kalau Bapak kirain bukan Pak Jokowi, saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini. Alhamdulillah presiden kita datang ke sini melihat warga. Saya tuh justru kaget banget tiba-tiba ada Pak Jokowi datang ke depan rumah. Saya kirain siapa, ternyata benar-benar Pak Presiden gak nyangka. Beliau pengen lihat langsung bahwa inilah kondisinya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.